Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan tentang makalah kami yang berjudul Pengamalan Nilai dan Butir-butir Pancasila, Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di sini saya sendiri, Farisa Lutfianti, dan juga rekan saya Triwahyuni akan memaparkan tentang makalah ini. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yakni makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab akan saya jelaskan. Jadi, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah deretan kata yang merupakan suatu frasa. Unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia berimbuhan ke an. Makna kata tersebut secara morfologis itu berarti abstrak atau hal. Ya, jadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan itu dalam sila kedua itu mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat abstrak manusianya. Isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwai dan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari sila persatuan Indonesia. Karena persatuan tersebut, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab senantiasa terkandung di dalamnya keempat sila yang lainnya. Maka sila kedua tersebut, kemanusiaan yang adil dan beradab dan berketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, berkerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut perumusan Dewan Perancang Nasional, kemanusiaan adalah daya serta karya, budi, dan hati nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan di antara manusia sesamanya, tidak terbatas pada manusia sesamanya yang terdekat saja ya. Jadi melainkan juga seluruh umat manusia. Sedangkan menurut Bung Karno, itu istilah kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam, tingkat terena ke taraf yang lebih tinggi. Jadi pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah satu, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu kemanusiaan itu universal. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menghargai hak setiap warga dan menolak rasisme ya. Jadi rasialisme. Kemudian yang ketiga, dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian, hakikat manusia itu memiliki unsur-unsur, diantaranya adalah susunan kodrat manusia yang terdiri dari raga dan jiwa. Kemudian sifat kodrat manusia yang terdiri atas makhluk sosial dan individu. Kemudian kedudukan kodrat manusia yang terdiri atas makhluk berdiri dan sendiri dan makhluk Tuhan. Kemudian makna sila kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, antara lain bersumber pada hakikat manusia. Adapun makna sila kedua adalah mengembangkan sikap tegang rasa, kemudian saling mencintai sesama manusia, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang terbaik demi kebenaran, kemudian menjaga kepercayaan orang, dan juga ramah dalam bermasyarakat. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Atau bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Kemudian memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan niat. Jadi sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia yang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu sesama menghargai begitu. Kemudian dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 itu juga dijelaskan bahwa kita harus menjadi penegak keadilan terhadap siapapun yang benar. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap kamu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu.
Jika dia terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua ada alasan pentingnya keberadaan sila kedua. Jadi alasan pentingnya keberadaan sila kedua ini yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sehingga menjadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam ya. Kemudian Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya. Sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Kemudian setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu salah satunya yang harus kita terapkan, yakni mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harga dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pemahaman nasionalisme yang kurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian masyarakat kecil terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya ya. Untuk itu haruslah setiap komponen masyarakat saling berintrospeksi diri, kemudian bersatu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi. Jadi sebagai warga negara yang kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasar-dasar negara kita. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme, seperti 10 preman yang diringkus Polres Garut, dari itu adalah sumber berita dari liputan.com ya. Itu saya melihatnya itu menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarga negara di dalam lingkungan masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga ada pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang pertama, pokok pikiran dari sila kedua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu mempunyai sifat universal. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga universal. Bila diterapkan di Indonesia barang tertentu, tentu bangsa Indonesia itu bisa menghargai dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Sila ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi sesuatu yang bersumber pada ras dan mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, dan dituju bangsa Indonesia adalah keadilan yang dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegak hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Kemudian keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Manusia mempunyai derajat yang sama dengan hukum. Hak kebebasan dalam kemerdekaan dijunjung tinggi dengan adanya prinsip ini. Jika dalam masyarakat ada kelompok ras, kita tidak boleh bersifat eksklusif, menyendiri satu sama lain. Di Indonesia, dasar kehidupan bermasyarakat, persatuan dan kesatuan jika dihubungkan dengan prinsip kemanusiaan itu, maka rasionalisme harus tidak ada. Oleh karena itu, di Indonesia diharapkan selalu tumbuh dan berkembang kebahagiaan lahir dan batin. Dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif. Jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, itu juga harus dilakukan tindakan yang setimpal. Prinsip manusia adalah nilai-nilai yang sudah dipelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai itu diperkuat dengan datangnya agama besar di Indonesia dan dianut oleh bangsa Indonesia. Suasana demikian itu menumbuhkan suasana keakraban, walaupun pada masa dahulu semangat ini mulai kendor karena fenomena disintegrasi yang menampilkan konflik yang disertai dengan tindakan anarkis, kekerasan, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kemudian yang keempat, ini ada unsur-unsur hakikat kemanusiaan. Jadi yang pertama ada inti pokok pada sila kedua adalah manusia ya. Jadi yaitu dari kata kemanusiaan yang manusia merupakan akar kata. Jadi manusia itu merupakan subjek dalam sila kedua ini dan merupakan inti dari sila tersebut. Manusia adalah negara. Oleh karena itu, manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung sila-sila Pancasila ini. Kemudian Pancasila menjadi dasar filsafat
dan asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia. Karena bangsa sebagai rakyat yaitu terdiri atas manusia-manusia, unsur-unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut. Ini antara lain, yang pertama itu ada susunan kodrat. Seperti saya jelaskan tadi, saya sebutkan itu ada pada hakikatnya susunan kodrat manusia terdiri atas susunan unsur. Yang pertama ada raga, yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan, dapat diraba, bersifat real. Raga terdiri atas unsur benda mati dan juga unsur tumbuhan, unsur binatang juga. Kemudian yang kedua itu ada jiwa. Jiwa yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerohanian, tidak berwujud, tidak dapat diraba dan tidak dapat diraba oleh indera manusia pun. Unsur jiwa terdiri atas akal, rasa, dan juga kehendak. Jadi akal kita itu tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan oleh tangan, tapi itu bisa dipikirkan. Kemudian ada juga sifat kodrat manusia. Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas satu itu makhluk individu ya. Jadi kita sebagai makhluk individu itu sudah kodrat manusia juga. Kemudian yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita dilahirkan itu juga mesti membutuhkan orang lain ya dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita selalu sendiri. Kemudian antara makhluk individu dan sosial. Makhluk individu yaitu manusia sebagai perorangan memiliki sifat-sifat sebagai individu. Manusia adalah bersifat nyata sebagai pribadi yang berupa merealisasikan potensi pribadinya. Jadi kita berfokus pada diri sendiri untuk maju, itu adalah kita sebagai individu. Kemudian untuk kita sebagai makhluk sosial itu selain sebagai individu, perseorangan juga sebagai masyarakat makhluk sosial ya kita itu. Manusia hidup itu untuk dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat. Kemudian manusia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Jadi membutuhkan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada kedudukan kodrat manusia. Pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan otonom, mempunyai eksistensi sendiri, memiliki pribadi sendiri. Kemudian yang kedua adalah makhluk Tuhan, kita sebagai makhluk Tuhan selain makhluk yang berdiri sendiri. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan. Di atas manusia masih terdapat Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah kepribadian manusia yang terkandung dalam Pancasila, akan dijelaskan oleh rekan saya Triwahyuni dalam slide berikut. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Farisa, yaitu Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan prinsip, nilai, dan karakter bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila tidak menyebutkan tipe-tipe kepribadian tertentu, namun gagasan-gagasan dalam Pancasila dapat mempengaruhi dan membentuk kepribadian Indonesia. Berikut ini adalah sila-sila Pancasila yang dapat berkontribusi pada identitas manusia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekan pentingnya beriman dan berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat menimbulkan semacam religiusitas, rasa ketergantungan, ketaatan dan toleransi terhadap keyakinan dan agama yang berbeda, baik dan peradaban manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia, keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai moral dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan, kerukunan, dan persatuan bangsa Indonesia di antara berbagai makhluk. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif, diskusi, dan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait hidup bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan, dan kerjasama dalam pembangunan nasional. Namun perlu diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, antara lain yaitu lingkungan, budaya, pola asuh, dan pengalaman pribadinya. Pancasila dapat menjadi pedoman prinsip-prinsip yang diperoleh manusia dalam pembentukan karakternya. Setiap orang berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan kepribadiannya sendiri.
Kemudian yaitu hakikat manusia yang menjadi dasar ontologis hak asasi manusia. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri seseorang yang merupakan sebuah asas sebagai anugerah dari Tuhan yang harus ada di setiap individu, kota, atau masyarakat, harus dihormati, dilindungi, dan dilestarikan. Dalam dokumen HAM dijelaskan apa sih artinya HAM. HAM merupakan hak asasi manusia yang berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan sebuah reputasi negara yang harus dihormati, didukung, dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan segalanya. Untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia terkandung pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM 39 tahun 1999. Hakikat manusia yang menjadi dasar ontologi hak asasi manusia melibatkan pandangan tentang esensi atau hakikat mendasar manusia yang memberikan dasar bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada beberapa perspektif yang sering dikemukakan dalam konteks ini. Yang pertama yaitu pemikiran universal. Perspektif ini berpendapat bahwa hak asasi manusia didasarkan pada sifat universal dan inherent dari manusia. Setiap individu hanya karena ia adalah manusia memiliki hak yang tidak dapat dilanggar atau dicabut. Hakikat manusia dalam konteks ini mencakup martabat, kebebasan, kesetaraan, dan otonomi individu. Yang kedua yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan ini menekankan bahwa hakikat manusia terletak pada kapasitas manusia untuk bebas berkembang, berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Manusia memiliki hak-hak yang mendasar untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak. Yang ketiga yaitu pendekatan martabat. Pendekatan ini berfokus pada martabat manusia sebagai hakikat mendasar. Martabat manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan pantas dihormati tanpa memandang faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Yang keempat yaitu pendekatan keberagamaan. Pendekatan ini mengakui keberagaman sebagai bagian integral dari hakikat manusia. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, diakui dalam identitasnya yang unik, termasuk budaya, suku, agama, dan orientasi seksual. Hak asasi manusia melindungi hak setiap individu untuk mempertahankan dan meneruskan identitas dan keberagaman mereka. Tapi perlu dicatat bahwa pemahaman tentang hakikat manusia sebagai dasar ontologi hak asasi manusia dapat bervariasi di berbagai budaya, tradisi, dan sistem hukum. Namun pandangan-pandangan tersebut mencerminkan pemahaman umum yang mendasari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diterima secara internasional. Selanjutnya adalah implementasi sila kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan harus diberikan kepada warga negara di tingkat akademik atau tidak hanya memberikan teori tetapi juga praktek langsung. Karena kalau hanya teori, berpikir dilihat sebagai angin yang lewat. Tindakan toleransi antara individu terhadap satu sama lain dapat memberikan informasi spesifik tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini sulit menemukan sikap syukur di lingkungan pendidikan. Siswa sekarang diam pada klasifikasi seperti masyarakat. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Perilaku seperti itu terjadi ketidaksepakatan di antara orang-orang. Hal tersebut sangat menyakitkan. Ada harga atau rasa hormat ketika berbicara dan berperilaku di mana orang lain seharusnya cermin khusus dan sikap sabar menjadi penting dewasa ini. Pendidikan warga dan masyarakat dapat terjadi dan bagaimana memiliki kelompok penasihat non-pemerintah tentang bagaimana menjalani kehidupan berbangsa yang baik. Rekomendasi itu tidak dibuat hanya dalam bentuk belajar menjadi warga negara yang baik, tetapi hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, gotong royong, entah apa itu, yang penting gotong royong, dan cara lain untuk mengajar orang tentang artinya perhatian di antara manusia. Yang terakhir yaitu nilai global terhadap sebuah nilai dasar kehidupan bersama. Situasi ini benar-benar menunjukkan bahwa kita berada di dunia di mana interaksi semakin kuat, dunia semakin besar,
kurang damai dan semakin tidak manusiawi. Dunia yang penuh dengan kekacauan, konflik, dan pertumpahan darah. Mengejutkan lagi bahwa agama digunakan sebagai alat untuk menempatkan atau bahkan berpartisipasi dalam kerusuhan, konflik, dan perang. Agama dalam konteks ini digunakan untuk membenarkan perilaku anti manusia. Dilihat dari dekat, kegiatan keagamaan yang kita lihat memberikan pandangan yang kontradiktif, tidak hanya di Indonesia tetapi dalam skala yang lebih besar. Semua agama besar di dunia, terutama berbagai cabangnya, menawarkan cara yang sangat baik, indah, dan spiritual untuk hidup dalam kedamaian dan keintiman dengan kekal. Bagi orang yang beriman selalu menuntut, namun ketika agama menjadi institusi sosial secara historis tidak dapat dihindari. Perbedaan kepentingan konten dan media untuk menyampaikan seruan pada pendukungnya yang merasa kalah dan ketakutan serta pesaing hidup yang masuk. Disitulah letak masalahnya, bahwa ketika agama menjadi sebuah ideologi, ia akan terlibat dalam persaingan kekuasaan dan kekayaan, dan persaingan dengan ide-ide lain. Alhasil, wajah agama-agama yang tadinya dianggap ramah bisa menjadi berbahaya, menakutkan, dan penuh dengan kata-kata yang membingungkan dan mengancam orang lain. Etika universal juga disebut sebagai dasar semua agama yang menyatukan nilai, komitmen, rencana, dan tindakan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan krisis global. Sebagai dasar, etika universal merupakan kumpulan nilai, kriteria dasar, dan ciri dasar yang dimiliki oleh semua agama. Seperti kebaikan agama manapun yang dirancang untuk memecahkan masalah global, kebaikan ini mutlak. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Masyarakat memang masih memiliki gagasan dan pengalaman keagamaan yang terutama bersifat metafisik dan individual serta sulit diukur secara kuantitatif. Agama dapat memicu gerakan sosial dan politik yang dapat memicu kaum revolusioner dan pendukung perang. Dalam situasi seperti ini, etika universal harus terus didiskusikan karena nilai-nilai kemanusiaan, pengampunan, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama manusia diberikan yang dapat didorong dengan cara reformasi sosial yang efektif, termasuk reformasi agama. Etika global ada untuk memperjuangkan martabat manusia yang selama ini dikorbankan demi kepentingan agama. Persoalannya, gerakan ideologi cenderung terkadang menampilkan perilaku tentara yang merusak dan mengganggu akal sehat ketika berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Bahkan gerakan keagamaan justru cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dialog antar agama akan terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.